Ada alasan sebenarnya juga ini dalam bentuk buku yang insya Allah juga sebentar lagi akan terbit. Saya menyusun buku ini dengan beberapa alasan. Karena banyak sekali kaum muslimin pada saat kita tanyakan siapa itu Rasulullah, dia bisa menjawab, atau ditanya siapa namanya, dia mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau lebih jauh kita tanya, bisa enggak kamu gambarkan kepada saya bagaimana itu Muhammad? Misal kalau ada orang non muslim yang tanya kepada kita, ada yang bisa gambarkan ke saya alisnya, matanya, kulitnya, rambutnya supaya saya bisa tahu? Atau misalnya orang lebih jauh menanyakan tentang bagaimana seluk-beluk kehidupan keseharian, baik di rumahnya, baik itu bergaul di masyarakatnya, bagaimana pada saat beliau menggalang perdagangan dan sukses, bagaimana pada saat membangun negara dalam berpolitik juga berhasil, bagaimana beliau berhasil menjadi seorang ayah yang baik, suami yang baik, sahabat yang baik, guru yang baik. Bahkan para pemikir-pemikir barat pun mengatakan bahwasanya tidak ada pemimpin di dunia itu yang mengalahkan pemimpinan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Ini kata mereka orang non muslim. Kenapa? Karena mereka melihat dalam 23 tahun saja fase kepemimpinan, 13 tahun fase Mekah dan 10 tahun fase Madinah, sekarang pengikut agama yang terbanyak adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan uniknya, setiap hari bertambah orang-orang yang masuk, dan yang masuk ke dalam agama ini adalah umumnya orang-orang yang pintar, orang yang berprestasi, dan tidak keluar dari agama ini kecuali orang-orang yang bodoh. Selalu yang kita temukan dokter, profesor, ilmuwan yang memang terbuka hatinya karena penelitian ilmiah masuk Islam. Dan kita tidak temukan ada seorang doktor muslim, seorang yang faham. Bahkan kalau ada seorang muslim yang dididik biasa saja di rumahnya, cuma sekedar orang tuanya mengatakan Tuhanmu Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Islam ajarkan, ini halal, itu haram, itu sulit untuk murtad. Yang penting sudah ada ajaran saja sudah sampai kepadanya. Ini menandakan sebuah ajaran yang sempurna. Dan tentu juga ini karena dibawa oleh manusia yang sempurna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman-teman, adalah sosok yang luar biasa. Di muka bumi ini, saya akan buka mukaddimahnya dengan ceramah ini atau dengan poin ini. Ada dua jalan dan harus kita tentukan jalan kita. Tidak ada jalan yang ketiga. Satu jalan yang benar, satu jalan yang salah. Enggak ada yang ketiganya. Jalan yang benar, dan ini yang harus kita tempuh, adalah jalannya Allah Sang Pencipta, yang selalu kita ucapkan kalimat La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, yang mematikan apa saja di muka bumi ini dan di alam semesta ini kecuali Allah. Kita sebagai seorang muslim dengan keyakinan ini merasa tentram dan aman karena tidak butuh cari Tuhan lain. Kita cukup beribadah kepada Sang Pencipta satu, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya dan juga apa yang dia inginkan dan dia larang, halal haram, dengan mengutus para utusannya. Maka juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi dan rasul, dan penyambung lidah para nabi dan rasul adalah para ulama dan dai. Kapan kita belajar dari para ulama dan dai, kita akan dipandu ke jalannya nabi, dan nabi berarti jalannya Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan yang benar. Bapak Ibu hadiri majelis ilmu seperti ini, penuhi masjid, hadiri majelis taklim, masuk ke pesantren, sekolah Islam. Itu tujuannya untuk mengenal apa yang dibawa oleh para nabi, kemudian itu adalah ajaran Allah dan akan masuk ke surga. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia jalan menuju ke surga. Jalan yang kedua, ini jalan sesat, iblis, yang kita tahu pimpinan para syaitan. Itu jalannya dia juga ada. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Ujung-ujungnya neraka. Siapa yang menempuh jalan ke sini, berteman dengan pemabuk, dengan ahli maksiat, dukun dan peramal, maka jalannya iblis, ujungnya adalah neraka. Tidak ada jalan yang ketiga, teman-teman. Kalau kita sudah faham poin ini kerangka fikirnya, maka kita akan menempuh jalannya Allah. Dan salah satu dari utusan Allah yang paling sempurna
adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengutus 120 ribu nabi, di antaranya 313 rasul yang wajib kita tahu namanya, kisahnya. 25 nabi dan rasul. Masih banyak yang kita tidak tahu kisah mereka. Karena itu saja yang dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan dalam rukun iman kita. Yang keempat, iman kepada para rasul. Nabi, seseorang yang Allah utus seseorang yang Allah utus mengingatkan kaumnya apa yang telah disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya. Makanya jumlah nabi banyak. Tapi kalau rasul, tadi dari 120 ribu nabi, ada 313 rasul. Jumlahnya rasul sedikit. Siapa rasul ini? Orang yang Allah utus membawa syariat baru, hukum-hukum baru yang menghapus syariat atau hukum sebelumnya. Tapi induk agama mereka Islam. Semua nabi-nabi Islam. Tidak ada nabi yang bukan muslim. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah yang turun dari langit hanya Islam, enggak ada agama lain. Kata Nabi Muhammad SAW, aku dan seluruh nabi-nabi seperti orang anak-anak yang satu induk. Artinya satu ajaran, satu agama Islam, tapi syariatnya yang berbeda-beda nanti. Ada yang dihapus oleh Allah, ada yang ditambahkan, ya. Seperti itulah. Semua nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus khusus untuk kaumnya saja. Dari dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu bisa saja satu lokasi, misalnya lokasi ya, Sumatera Selatan misalnya, dengan mungkin daerah Kalimantan, Sumatera atau Kalimantan, ini dua-dua punya nabi, beda-beda. Kita ambil contoh misalnya, ini contoh tadi ya, saya sebutkan wilayah Indonesia. Contoh realnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lokasi dakwah beliau 3, nggak ada lokasi lain. Lokasinya pertama Babilonia, Irak, yang ada raja zalim namanya Namrud, Allah binasakan. Kemudian pindah ke Palestina, kemudian Mekah, yang beliau akhirnya mengantar Hajar dan Ismail alaihissalam untuk tinggal di sana, dan di situ diterapkanlah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya adik perempuan, punya anak namanya Lut, yang kita tahu dengan Nabi Lut. Itu ponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Juga diutus oleh Allah datang ke wilayah Jordania. Nabi Lut alaihissalam cukup berdakwah di Jordania. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Palestina dan Mekah juga Babilonia. Jadi masing-masing Nabi punya lokasi. Ini paman dan ponakan, lokasinya beda. Begitu zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi bisa sezaman tapi beda lokasi. Karena masing-masing diutus untuk kaumnya. Begitu juga kita tahu Musa alaihissalam sezaman dengan saudaranya sendiri, Harun. Juga sebagian ya, umumnya ulama mengatakan ada nabi juga yang hidup semasa dengan Musa, namanya Khidir. Dalam surah Al-Kahfi dijelaskan. Musa alaihissalam lokasi dakwanya Mesir dan Palestina. Itu lokasi dakwah Nabi Musa alaihissalam. Khidir itu wilayah ya, di atas daerah utaranya Palestina, tepatnya di Turki bagian Asia sekarang. Maka Nabi Musa AS hidup sezaman dan ketemu, dalam surah Al-Kahfi diceritakan kisahnya. Jadi ada nabi-nabi. Nabi Musa AS sezaman juga dengan mertuanya sendiri, Syuaib, yang berdakwah di wilayah Madian. Nabi Isa AS sezaman sama sepupunya sendiri, Nabi Yahya, sezaman dengan pamannya, Nabi Zakaria. Jadi begitu keadaan nabi-nabi sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, sesungguhnya semua nabi-nabi diutus khusus untuk kaumnya, dan aku diutus untuk seluruh alam semesta. Maka setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada lagi nabi yang sezaman dengan beliau. Enggak ada lagi nabi yang datang setelah beliau. Makanya beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, akan muncul nanti 50 dajjal, pendusta, semuanya mengaku nabi setelah aku meninggal, gitu kan? Dan ketahuilah aku penutup para nabi dan rasul. Teman-teman sekalian, kalau Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin para nabi, sebagaimana beliau mengatakan, aku adalah pemimpin anak Adam dan aku akan memimpin para nabi-nabi di hari kiamat nanti, maka berarti beliau yang terbaik. Yang menjadi pengikutnya juga kita ini adalah umat terbaik.
Kita ini umat terbaik dibandingkan umat-umat Nabi sebelum kita. Itulah yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di muka bumi ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap jadi kalian. Karena nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW mengingatkan nanti akan ada nabi terakhir, penutup para nabi di akhir, namanya Muhammad, namanya Ahmad, dan dia akan memiliki pengikut yang pengikut ini lebih baik daripada kalian. Maka umat-umat sebelum kita berharap menjadi kita. Juga kita ini teman-teman, karena menjadi pengikut manusia yang terbaik ini, apalagi orang menerapkan syariatnya, mengikuti ajarannya, menikmati yang dihalalkan, meninggalkan yang diharamkan, maka akan menjadi kelompok pertama masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, akulah orang pertama yang akan mengetuk pintu surga. Lalu penjaga surga malaikat berkata, siapa kamu? Aku berkata, aku Muhammad. Lalu malaikat itu mengatakan, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu ini pertama kali kecuali untukmu. Lalu aku pun masuk dan diikuti oleh umatku. Padahal kita umat terakhir, ada umat-umat sebelum kita, cuma kita lebih dulu masuk ke dalam surga karena kemuliaan manusia terbaik ini. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk dan diharamkan untuk umat sebelum umatku masuk. Maka ini karunia yang sangat besar. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pertemuan kita beberapa waktu ke depan semoga Allah berkahi, kita ingin lebih mengenal utusan Allah ini, pemimpin kita, dengan tujuan seluruh lini kehidupan kita nanti akan seperti manusia terbaik ini. Karena kita disuruh menjadikannya sebagai suri tauladan. Dan ketahuilah, buah yang jatuh dari pohon tidak akan jauh dari pohonnya. Kita kalau mengikuti manusia terbaik ini, maka kita bukan mustahil bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Maka teman-teman sekalian, kita akan masuk membahas siapa manusia terbaik ini. Dari sisi nasab, jalur keturunan, dan ini dalam Islam juga bagian daripada syariat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian agar kalian mudah untuk silaturahim. Teman-teman di sini belajar untuk menulis jalur nasab. Nama antum, nama ayah, nama kakek. Kalau ingat ayahnya kakek siapa, kakeknya kakek siapa, maksimal siapa yang kita bisa ingat. Berapa orang bersaudara, siapa saja anak-anaknya, menikah dengan siapa. Buatkan seperti pohon, supaya jalur pohon, supaya kita tahu. Jangan sampai antum duduk satu majelis seperti ini ternyata sepupu dan tidak tahu. Karena itu Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian, lebih memudahkan kalian untuk silaturahim, melanjutkan hubungan kekerabatan. Dan kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan hubungan silaturahim. Jalur nasab Nabi SAW ini mulia sekali, karena banyak nabi-nabi di atas kakek-kakek Nabi Muhammad SAW. Saya akan sebutkan jalur nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib nama lainnya adalah Syaibah bin Hashim. Hashim nama lainnya juga Amr bin Abdul Manaf, dan ini namanya Al-Mughirah bin Qusay, namanya ini Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhir. Dan Fikhir ini adalah Quraisy. Jadi kalau teman-teman sering dengar suku Quraisy, itu kembali kepada nama orang ini. Nama aslinya dia adalah Fikhir. Jadi orang Arab punya tradisi dari dulu sampai sekarang, sampai hari ini masih berlaku. Kalau seandainya ada orang terkenal di masyarakat, punya kedudukan, punya kepintaran, punya kekayaan, kemudian punya kelebihan fisik, ya, tampan, bergabung semua kelebihan yang memang orang idam-idamkan, maka dia bisa menisbatkan atau ternisbatkan padanya nama suku. Nanti akan keluar suku dia, gitu, ya, nama dia, walaupun ada suku induknya, seperti itulah, ya. Makanya Quraisy ini atau Fikhir, orang yang terkenal dari kakek Nabi SAW dulu, sangat tampan, fisiknya kekar, orangnya punya kedudukan, kaya raya, pintar, maka ternisbatkan nama suku padanya.
bin Malik ayahnya lagi, bin Nadar, Nadar nama lainnya Qais, bin Kanana, bin Khuzaimah, bin Mutriqah atau nama lainnya Amir, bin Ilyas, ya. Dan ini nabi, ya. Nabi Ilyas bin Mudar, bin Nidhar, bin Ma'ad, bin Adnan. Terus saja jalur nasab ini berjalan sampai ke Ismail dan Ibrahim. Tentu nama-nama masih banyak, bin Udaid, bin Humais, bin Salaman, bin Aus, bin Buz, bin Kamwal, ya. Terus sampai beberapa nama sampailah kepada Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Dan di atas Ibrahim ada Azar atau nama lainnya Ta'arah, kemudian bin Nahur bin Saru, ya. Kemudian bin Rau, bin Falak, bin Abir, bin Salah, sampai akhirnya bin Nuh, ya. Dan beberapa kakek ke atas sampai akhirnya bin Syith dan bin Adam alaihissalatu wassalam. Ini tentu jalur nasabnya cukup panjang, tapi ada beberapa nama nabi-nabi yang disebutkan di situ. Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, punya beberapa nama, dan ada sebuah hadis yang menggabungkan nama-nama itu. Beliau mengatakan, li khamsu asma, saya punya 5 nama. Ana Muhammadun wa ana Ahmad, saya adalah Muhammad dan nama lain saya Ahmad. Yang paling banyak tertulis dalam Taurat dan Injil 2 nama ini, 2 nama ini. Dan yang masih dinukil dalam Al-Quran, bahwasanya dalam Injil itu ada disebutkan Ahmad, adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada saat Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israel, aku adalah utusan Allah kepada kalian, membawa kitab-kitabnya, Alkitab, maksudnya membawa Injil, dan menyampaikan berita gembira akan ada nabi dan rasul datang setelahku bernama Ahmad. Ya. Ahmad dan Muhammad artinya sama, terpuji. Mirip dengan kalau teman-teman bilang Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamada yahmadu, Muhammadun dan Ahmad, ini terpuji namanya. Nama yang lain, yang ketiga adalah beliau mengatakan wa ana mahi. Dan mahi ini yang jarang orang ketahui tentunya, tapi makna mahi adalah penghapus kesyirikan. Makna letter-letternya secara etimologi adalah penghapus. Tapi ini maksud adalah dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, semua kesyirikan diperangi. Nggak boleh lagi sembah berhala, nggak boleh lagi sembah pohon, nggak boleh sembah matahari, dihapus semua. Nggak ada sekutu-sekutunya Allah. Kemudian beliau mengatakan yang keempat, wa ana hasyir. Hasyir artinya yang akan dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan. Alladzi yuhsyarun nasu baina yaday. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, akulah orang pertama yang terbelah kuburnya pada hari kiamat, tanah, kemudian dibangkitkan. Aku orang pertama dibangkitkan. Jadi makna hasyir adalah beliau orang yang pertama dibangkitkan pada hari kiamat, barulah manusia yang lainnya. Dan yang terakhir beliau mengatakan wa ana aqib, dan aqib maknanya alladzi la nabiyya ba'da, yang tidak ada nabi setelahku. Jadi enggak usah lagi mencari ajaran lain atau utusan Allah yang lain, karena Nabi SAW sudah menutup semua itu. Dan hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW, teman-teman sekalian, yang perlu kita dalami dan ketahui juga, selain daripada syariat yang beliau bawa, adalah khalqiyah dan khuluqiyah. Apa artinya itu? Khalqiyah adalah ciri fisiknya Nabi, dan khuluqiyah adalah karakter, ya, dan sifat Nabi SAW. Kenapa kita harus tahu sifat fisiknya Nabi? Karena ada sebuah hadis yang berbunyi, siapapun yang melihat aku dalam mimpinya, maka itu berarti aku, karena tidak mungkin syaitan menjelma jadi aku. Berarti kalau orang mimpi Nabi SAW asal cirinya sama, yang akan kita sebutkan sebentar lagi, berarti itu adalah Rasulullah SAW. Itu bukan mustahil. Beberapa orang sahabat mimpi bahkan setelah meninggalnya Nabi SAW. Cirinya kalau kita gabungkan hadis-hadis teman-teman sekalian, disebutkan bahwasanya
Nabi SAW itu jarbu, dan jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak juga terlalu pendek. Beliau memiliki pundak yang lebar, dada yang bidang, ya, perut yang tersusun dengan sangat keras seperti batu yang tersusun. Jadi Nabi SAW sangat kekar. Beliau memiliki kulit yang sangat putih, saking putihnya sampai pipi beliau kemerah-merahan. Dan beliau memiliki alis yang tebal berbentuk seperti busur panah. Jadi kita lihat busur panah seperti apa, begitulah alis Nabi SAW dan tebal. Kemudian beliau memiliki kedua bola mata, kelopak mata dan bola mata yang besar, yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai beberapa sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Nabi SAW memiliki hidung yang mancung dan lancip, dan bibir, pipi dan dahi dalam hadis dikatakan atau dalam riwayat dikatakan itu setara dan sepadan dengan wajah beliau yang tidak bulat dan juga tidak oval. Beliau memiliki rambut yang tidak lurus sekali, tidak juga keriting, ya, berombak, yang beliau kadang-kadang biarkan sampai lumma atau jumma, sampai di ujung kuping atau sampai di pundak alaihi salatu wassalam. Beliau memiliki jenggot yang sangat lebat atau kathif sampai di dada beliau alaihi salatu wassalam, dan umumnya anggota tubuh beliau dipenuhi dengan bulu yang lebat. Ini ciri fisik Nabi alaihi salatu wassalam, dan ini perlu diketahui walaupun secara gambaran umum, ya. Kemudian dari sisi akhlak, karakter, Allah subhanahu wa ta'ala memuji sifat Nabi SAW dalam surah Al-Qalam, surah nomor 68 ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau hai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat sempurna. Allah memuji itu, dan ini tidak ditemukan pujian seperti ini untuk nabi-nabi selain beliau alaihi wassalatu wassalam. Di dalam hadis Muslim, Aisyah pernah ditanya radhiyallahu anha, dan ini istri Nabi SAW yang paling dicintai. Tentu yang paling mengenal kita laki-laki adalah para istri kita, dan yang paling mengenal istri adalah para suami, karena mereka berbaur setiap hari. Banyak laki-laki mungkin di luar rumah menjaga wibawahnya, menjaga penampilannya, bercanda dengan teman-temannya, tetapi begitu tiba di rumah dia seperti orang yang buruk akhlaknya, tidak senyum, kasar. Maka yang paling tahu istrinya. Para sahabat pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi. Di luar rumah kami sudah lihat Nabi lembut, santun, dermawan, baik semuanya, pemberani. Tetapi dalam rumah kami nggak tahu, sampaikan kepada kami. Kata Aisyah jawaban yang mulia, kekal ini selalu dipelajari oleh orang beriman kalau membaca Syama'il Muhammadiyah atau ciri-ciri Nabi SAW. Aisyah menggambarkan, mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi SAW Al-Quran. Artinya seperti Al-Quran berjalan di muka bumi, luar biasa. Pembantu Nabi SAW namanya Anas bin Malik, 10 tahun jadi pembantu di rumah Nabi SAW, 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Maka Anas mengatakan selama saya menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, belum pernah sekalipun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar ataupun mencaci maki baik istri-istrinya ataupun pembantunya. 10 tahun hidup tidak pernah dengar Nabi marah-marah. Nabi SAW diketahui kalau dia tidak suka dari perubahan raut wajah beliau. Kata Aisyah, kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka dari raut wajah yang berubah, ya. Atau beliau kalau tidak suka makanan, beliau tidak mengatakan saya tidak suka, tapi raut wajah berubah, maka orang sudah faham bagaimana kalau ini makanan tidak disukai oleh Nabi SAW. Ini akhlak yang sangat mulia, gitu. Dalam akhlak ini teman-teman, beliau tergabungkan banyak sekali hal. Dalam kedermawanan, ringan tangan, mudah membantu orang. Dikatakan oleh para sahabat, tidak pernah Nabi SAW menolak permintaan siapapun. Siapa saja minta dikasih, selama beliau masih punya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Bukhari juga, pernah Nabi SAW membagi-bagi. Beliau diantarkan oleh para sahabat kurma, berkeranjang-keranjang, banyak sekali. Kemudian beliau membagi-bagikan, ada orang miskin datang minta, dikasih semuanya. Sementara beliau sendiri belum makan satu butir kurma pun, belum dibawa ke keluarganya.
sampai habis semuanya. Setelah habis yang dibagi-bagi, termasuk beliau punya beberapa uang dikasih semuanya, masih ada orang miskin yang datang minta. Maka kelihatan dari raut wajah beliau rasa sedih, ya, kelihatan sedih, kesedihan karena tidak bisa bantu lagi orang ini. Para sahabat melihat hal tersebut, mereka terdiam. Tapi Umar bin Khattab berkata, mertua Nabi SAW, sahabat dekatnya Nabi, maka dia mengatakannya, Rasulullah, Allah tidak bebankan anda di luar kemampuan anda. Anda sudah bantu semua orang. Kalau tidak ada, bilang aja tidak ada ya Rasulullah. Nabi SAW diam. Ini termasuk adab dan akhlak luar biasa. Nabi tidak tegur Umar, tidak apa-apa, diam saja. Lalu Ali bin Abi Thalib di sebelahnya mengatakan, ya Rasulullah, saya masih punya 3 dirham. Ini anak mantu Nabi. Kasih, ya Rasulullah, ini 3 dirham. Silakan, anda mau kasih siapa saja. Maka tiba-tiba raut wajah Nabi berubah, senyum, lalu memberikan kepada orang miskin tadi sambil mengatakan, bihadza umirtu. Beginilah aku diperintahkan. Tidak pernah menolak. Ya. Teman-teman sekalian, kalau di depan mata kita ibadah sudah depan mata, maka tugas kita eksekusi, kerjakan. Azan, sholat, bukan saatnya milih tempat di mana mau sholat. Ada orang miskin minta, tugas kita memberi, bukan menilai. Syaitan sering bisikin kita, ya. Begitu orang minta, kayaknya masih kuat nih, mungkin dia bohong. Syaitan bisikin kebodohan sebagian orang, oh iya ya, mungkin dia masih kuat, nggak usah, nggak mau dikasih. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis, menunjukkan ajaran beliau dan contoh juga beliau contohkan, kalau datang kepadamu seseorang meminta sesuatu sementara dia di atas tunggangannya, di atas kuda atau unta, kalau kita sekarang di atas mobil, dia minta, kasihlah karena engkau lebih mulia daripada dia. Juga sabda Nabi SAW, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah. Banyak contoh-contohnya. Pernah sekali dalam hadis Bukhari, selesai sholat asar, Nabi SAW baru salam, tradisi Nabi SAW duduk berzikir, baru beliau berdiri. Tapi ini tiba-tiba beliau berdiri dengan sangat cepat, sampai sempat melewatin beberapa pundak sahabat. Mereka kaget, kan ada apa ini Nabi SAW begini. Tapi Nabi juga tidak bicara sama mereka, tidak minta tolong, tidak apa gitu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, tidak lama kemudian sahabat masih berzikir, Nabi SAW balik lagi. Setelah selesai semuanya orang berzikir, ada beberapa sahabat datang mengatakan, ya Rasulullah, kami heran tadi lihat perilaku anda, tidak seperti biasanya. Biasanya habis sholat zikir, ini kok kenapa langsung berdiri dan pergi ke rumah anda? Kata Nabi SAW, tadi saya teringat, waktu sementara pas selesai sholat, saya teringat sebelum asar tadi, ini kan sholat asar, sebelum asar saya udah siapkan sedekah-sedekah yang saya ingin bagikan kepada orang, tapi subhanallah saya lupa, maka saya pun pergi ke masjid, maka saya pergi ke sana, keluarkan dulu sedekah itu, lalu saya kembali berzikir. Saking gemarnya dengan sedekah, dermawan. Dan ini akhlak Islam, bagaimana kita royal di jalan Allah. Teman-teman kalau ditanya mau kaya, pasti jawabannya mau. Atau punya jawaban lain di sini? Hah? Saya tanya sekarang, mau kaya nggak? Resepnya dalam Islam, kalau kaya itu sedekah. Jadi konsep kapitalis yang mengatakan pangkal kaya menabung, itu salah. Hah? Islam mengajarkan pangkal kaya sedekah. Ketemu nggak antara nabung dengan sedekah? Hah? Nggak bakal ketemu, karena kalau nabung dia akan simpan terus, bahkan sulit dia keluarkan. Islam mengajarkan bukan begitu. Sedekah kau akan kaya. Hadis Bukhari bunyinya seperti itu. Hadis Qudsi, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya bani Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Royal dulu di jalanku, aku akan kasih kamu. Itu konsepnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, praktekin dalam kehidupan mereka. Zaman dulu tidak ada ilmu akunting kayak kita sekarang, belum ada komputer untuk nyimpan data-data. Mereka konsepnya dapat, keluarin. Dan teman-teman, kalau mau dapat ikan paus, harus kita pakai kapal tanker. Nggak bisa kita pakai kail kecil. Antum celengan masjid lewat 1.000, 2.000, lalu minta sama Allah kesehatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, 2.000 rupiah.
Yang bujang-bujang minta jodoh yang cantik, yang tinggi, yang kaya, 2.000. Gimana caranya? Coba teman-teman belajar sekarang, konsepnya beda. Dan saya juga dulu begitu waktu kecil, pernah dibelikan celengan untuk nabung. Sekarang saya ubah pola itu. Setelah saya belajar teori agama, saya ubah. Maka anak-anak saya tidak ada yang saya belikan celengan. Kenapa? Kalau kita belikan celengan, kita ajarin dia nabung. Dia nabung, dia nggak akan sedekah. Sekarang ubah teman-teman. Kasih duit dia kalau dia pergi sekolah. Kemudian bilang, nak, nanti kalau sholat di musola dekat sekolahmu, masukkan uang ke celengan ya. Nanti kalau ada temanmu yang tidak punya, kasih, bantu. Ajarin sedekah dari awal. Karena sifat Nabi Muhammad SAW adalah, kata Abdullah bin Mas'ud, beliau lebih ringan, lebih cepat dalam bersedekah daripada angin yang menghembus. Gak pernah nolak orang. Itu karakter Nabi SAW. Dalam hal keberanian, lebih jauh lagi. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, kalau kami sedang di kancah peperangan dan menemukan musuh lagi besar atau dari pesat-pesatnya menyerang kami, kami semua berlindung di belakang Nabi SAW. Banyak pemimpin, mereka cuma tahu teriak-teriak dari luar. Pasukannya kalah, menang, ada yang mati, urusan mereka.